Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Jumpa lagi dengan Pak Guru Dias dengan pelajaran kita yang sangat-sangat kita tunggu-tunggu, yaitu pelajaran fikih. Dan untuk fikih hari ini di semester 2 ini kita akan belajar tentang sholat berjamaah. Nah, sholat berjamaah ini berbeda dengan sholat sendiri. Nah, untuk itu Pak Guru akan menjelaskan dengan detail. Anak-anakku yang ganteng-ganteng dan cantik-cantik, sebelum kita masuk ke pembelajaran, mari kita mulakan pembelajaran hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Supaya pembelajaran hari ini kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nanti ilmu yang kita dapatkan bisa bermanfaat untuk kalian semua dan juga untuk bangsa dan negara. Baik anak-anakku, mari kita lihat pengertian dari sholat berjamaah itu sendiri. Sholat berjamaah adalah sholat yang dilakukan bersama-sama, yang terdiri dari imam dan makmum. Sedangkan sholat munfarid adalah sholat yang dilakukan hanya seorang diri. Nah, itulah perbedaan antara sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sholat berjamaah itu dilakukan secara bersama-sama yang terdiri dari imam dan makmum. Sedangkan sholat munfarid dilakukan hanya seorang diri. Nah, adapun pahala dari sholat berjamaah dan sholat munfarid tentu berbeda anak-anak. Nah, siapa yang mau pahalanya banyak? Di sini, cung. Ya, pasti kalian ingin yang lebih banyak dong. Nah, untuk pahala sholat berjamaah sendiri yaitu 27 derajat berbanding dengan sholat munfarid hanya 1 derajat. Jadi baiknya kita melaksanakan sholat berjamaah dibanding sholat sendiri. Oke anak-anak. Nah, selanjutnya coba perhatikan gambar yang Pak Guru Dias tampilkan di layar anak-anak. Kira-kira nih termasuk sholat berjamaah atau sholat munfarid ya? Ayo, siapa yang tahu? Iya, betul. Di gambar tersebut termasuk ke dalam sholat berjamaah. Kenapa? Karena selain dilaksanakan bersama-sama, di sana kita lihat ada imam yang memimpin dan juga ada makmum laki-laki dan makmum perempuan. Jadi gambar tersebut termasuk ke dalam sholat berjamaah. Memang anak-anak Pak Guru ini hebat-hebat. Selanjutnya anak-anak, apa aja sih ketentuan sholat berjamaah? Salah satunya yaitu syarat-syarat menjadi imam. Siapa yang mau jadi imam? Wah, hebat ya. Jadi yang mau jadi imam, inilah syarat-syaratnya. Yang pertama, syarat menjadi imam adalah memenuhi syarat wajib sholat. Kemudian yang kedua, memenuhi syarat sah sholat. Kemudian C atau ketiga, mengetahui tata cara sholat. Kemudian yang D-nya, fasih baca Al-Qur'annya. Jadi sekarang yang belum fasih, belajar yang giat ya. Pertama surat Al-Fatihah tuh yang Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrabbilalamin, dan seterusnya. Selanjutnya laki-laki jika makmumnya laki-laki atau campuran laki-laki dan perempuan. Jika makmumnya perempuan, maka perempuan boleh jadi imam. Nah, kalau kamu laki-laki boleh mengimami laki-laki atau perempuan. Tapi kalau kalian perempuan hanya bisa mengimami perempuan saja, tidak boleh mengimami laki-laki. Kemudian syarat menjadi imam lainnya anak-anak juga dapat dilihat oleh makmum. Kemudian bukan orang yang sering melakukan dosa, dan juga yang selanjutnya berniat menjadi imam. Jika tidak berniat menjadi imam, tidak terdapat keutamaan sholat berjamaah. Jadi nanti imamnya itu punya niat sendiri ya, yaitu ada imaman. Kalau makmum niatnya menjadi makmum ya. Nah, yang terakhir, apabila dalam jumlah terdapat beberapa orang yang pantas menjadi imam,
secara berurutan dipilih imam yang lebih alim atau paham tentang cara-cara sholat berjamaah. Nah itu ya, itulah syarat-syarat menjadi imam anak-anak. Nah setelah kita tahu syarat menjadi imam, sekarang juga kita akan mempelajari, Pak Guru Dias akan memberitahu syarat-syarat menjadi makmum. Jadi bukan imam saja anak-anak yang mempunyai syarat, tapi makmum juga mempunyai syarat. Antara lain, satu, berdiri di belakang imam. Jadi posisi makmum itu harus di belakang imam. Dan makmum tidak boleh berada di depan imam ya. Di depan itu hanya imam. Oke. Nah yang kedua, niat menjadi makmum. Tadi sudah diajarkan ya, niat menjadi makmum. Kemudian yang ketiga, mengikuti gerakan imam. Makmum tidak boleh mendahului gerakan imam, juga tidak boleh tertinggal dua gerakan imam. Jadi makmum ini harus mengikuti gerakan imam dan tidak boleh melewati atau mendahului gerakan imam. Kemudian selanjutnya sesuai antara gerakan imam dan makmum. Jadi tidak boleh berbeda ya antara gerakan imam dan makmum. Kemudian yang selanjutnya berada pada satu tempat dengan imam ya. Jadi satu tempat dengan imam. Kemudian yang terakhir, mengetahui perubahan gerakan imam. Jika tidak dapat melihat langsung gerakan imam, makmum dapat mengetahui perubahan gerakan shaf atau barisan di depannya. Jadi kalau imamnya tidak terlihat tuh depannya, maka anak-anak cukup bisa melihat tuh teman-teman depannya saja. Oh temannya sudah mulai berdiri, jadi kita juga berdiri. Oh teman di depannya takbir, berarti imam yang depan juga takbir. Jadi kita bisa mengikuti takbir. Nah itulah syarat menjadi makmum. Nah anak-anak, biasanya di dalam sholat berjamaah, pernah nggak kalian datang terlambat atau karena ngantri wudhu tuh pas masuk ke masjid imamnya sudah ruku atau sudah satu rakaat. Nah itu kita sah menjadi makmum, namun kita disebut atau dinamakan dalam kategori makmum masbuk. Nah apa itu makmum masbuk anak-anak, ada yang tahu? Ya, makmum masbuk adalah makmum yang terlambat datang saat sholat berjamaah ya, tapi bukan selesai sholat baru datang ke sholat. Aku itu sholat berjamaah, bukan. Sholat berjamaah itu masih dalam rangkaian sholat berjamaah. Kalau sudah selesai salam ya itu bukan masbuk lagi, tapi jadinya sholat munfarid ya. Oke, jangan ya anak-anak, jangan sampai kalian datang terlambat saat sholat berjamaah. Pak Guru, apa sih hikmah sholat berjamaah selain dapat pahala 27 derajat? Banyak anak-anak. Ini dia Pak Guru biasa akan sebutkan keutamaan dan manfaat sholat berjamaah. Di antaranya satu tadi sudah dipelajari, memperoleh pahala atau kebaikan 27 derajat lebih tinggi daripada sholat sendiri atau sholat munfarid. Yang kedua, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempererat tali silaturahmi sesama umat Islam. Jadi kita bisa saling mempererat persatuan antar sesama muslim ya. Ketiga, menambah syiar Islam dan memakmurkan masjid. Dengan otomatis kita berdatangan rame-rame ke masjid, itu memakmurkan masjid. 4, bagi imam dapat melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Nah, imam bisa melatih kedisiplinan dan tanggung jawab. Kemudian bagi makmum melatih kesabaran dan ketaatan kepada pemimpinnya. Itulah anak-anak, supaya nanti kita terbiasa di luar sholat juga kita bisa taat kepada pimpinan kita, presiden kalau di negara, kalau di kelas kalian adalah ketua kelas atau pak guru, wali kelas ya. Itu anak-anak keutamaan manfaat dari sholat berjamaah. Nah anak-anak, tadi Pak Guru sudah jelaskan dari mulai pengertian, pahala, kemudian syarat-syarat, ketentuan sholat berjamaah serta manfaat dari sholat berjamaah. Nah untuk pelajaran kita hari ini cukup saja sampai situ. Untuk Pak Guru Bias akan memberikan tugas kalian selama di rumah, yaitu tugasnya mempraktikkan sholat berjamaah di rumah masing-masing bersama keluarga. Nah nanti kalian ceritakan di pertemuan selanjutnya di depan kelas ya, bagaimana kalian melaksanakan sholat berjamaah di rumah.
Oke, jadi untuk pelajaran hari ini kita cukupkan. Terima kasih anak-anakku yang hebat-hebat, yang ganteng, yang cantik, yang soleh dan soleha. Maka dari itu kita akhiri pembelajaran kita dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih anak-anakku yang ganteng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.